Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4 sebagai presentator kali ini akan menyajikan hasil diskusi kami. Materi kali ini adalah tentang metode-metode pembelajaran efektif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 10 orang. Yang pertama, Alfida Febriani, Miftah Fahraini, Mustika Wijayanti, Mutia Nursyah Putri, Fitri Ainiyah, Kurnia Cahya Rahmani, Maisaroh, Rainaldi Kohar Nur Hasan, Salma Nisrina Bahar, dan Syaimah Mufidah. Metode yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Maisaroh, yaitu metode Jigsaw. Metode Jigsaw telah dikembangkan dan diuji coba oleh Elliot Aronson dan teman-temannya di Universitas Texas dan teman-temannya di Universitas John Hopkins pada tahun 1978. Metode Jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran aktif yang terdiri dari tim-tim belajar heterogen yang beranggotakan 4-5 orang dan setiap peserta didik bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lainnya. Dalam model pembelajaran Jigsaw ini, siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengelola informasi yang didapat dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari dan dapat menyampaikan kepada kelompoknya. Di sini peran guru adalah memfasilitasi dan memotivasi para anggota kelompok ahli agar mudah untuk memahami materi yang diberikan. Kunci tipe Jigsaw ini adalah interdependen setiap siswa terhadap anggota tim yang memberikan informasi yang diperlukan. Artinya, para siswa harus meningkatkan rasa tanggung jawab secara mandiri, juga dituntut saling ketergantungan yang positif terhadap teman sekelompoknya. Selanjutnya diakhiri dengan proses pembelajaran. Jadi, bisa disimpulkan, metode Jigsaw merupakan sistem pembelajaran kelompok dengan memanfaatkan kelompok asal dan kelompok ahli dalam mengembangkan materi yang diajarkan. Dasar metode Jigsaw. Metode Jigsaw, sebagaimana proses pembelajaran kelompok lainnya, merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Guru memperkirakan hanya melengkapi penyajian singkat atau siswa membaca tugas situasi yang menjadi tanda tanya. Misalkan sekarang guru menginginkan siswa mempertimbangkan lebih banyak apa yang telah dijelaskan dan dialami. Kemudian guru memilih menggunakan belajar kelompok pasangan untuk membandingkan tanya jawab kelompok keseluruhan. Model pembelajaran Jigsaw terbagi menjadi dua tipe, yaitu Jigsaw tipe 1 dan Jigsaw tipe 2. Pada tipe 1, awalnya siswa hanya belajar konsep tertentu yang menjadi spesialisasinya, sementara konsep-konsep yang lain ia dapatkan melalui diskusi temannya. Tipe kedua ini setiap siswa memperoleh kesempatan belajar secara keseluruhan konsep atau scan read sebelum ia belajar spesialisasinya untuk menjadi expert. Jadi secara sederhananya tipe 1 ini bisa digambarkan dengan misalkan satu kelompok belajar yang terdiri dari 5 orang dibagikan sebuah materi oleh gurunya, dan setiap materi itu dibagi lagi sesuai dengan jumlah anggotanya. Misalkan satu materi itu dibagi menjadi 5 bagian, bisa subbab gitu, sub bagian. Nah, setiap satu orang itu bertanggung jawab atas bagiannya. Kemudian dia harus memahami bagiannya dan sharing kepada teman sekelompoknya. Begitupun teman-teman sekelompoknya gitu. Sedangkan tipe kedua ini, setiap siswa ini berkesempatan belajar secara keseluruhan. Jadi dia
diberikan kesempatan untuk memahami keseluruhan materi sebelum ia mempelajari spesialisasinya atau bagiannya. Menurut Doolittle, ada 3 model pembelajaran Jigsaw. Antara lain, yang pertama, within group Jigsaw. Tiap anggota kelompok mempelajari satu bagian persoalan yang harus dipecahkan kelompoknya. Selanjutnya, masing-masing harus mengajarkan kepada anggota lain dalam satu kelompok. Ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi, setiap satu kelompok itu dibagikan satu materi yang kemudian dibagi-bagi lagi, sehingga satu orang dalam setiap kelompoknya itu harus bertanggung jawab untuk memahami materi tersebut sehingga bisa bertukar informasi dengan dengan teman satu kelompoknya kayak gitu. Jadi saling sharing gitu ya. Yang kedua adalah expert group Jigsaw. Anggota kelompok dari semua kelompok yang mendapat bagian persoalan yang sama berkumpul menjadi kelompok ahli untuk bersama-sama mempelajari dan memecahkan persoalan tersebut. Kemudian masing-masing kembali ke kelompok asalnya dan mengajarkan apa yang telah mereka pelajari pada kelompok ahli tadi. Jadi misalkan ada 5 kelompok, satu-satu dari kelima kelompok itu kemudian berkumpul menjadi kelompok ahli. Kemudian mereka membahas. Setelah mereka memecahkan persoalan tersebut, kemudian kelompok ahli tersebut kembali kepada kelompoknya masing-masing. Dan di situ mereka mengajarkan apa yang telah mereka pelajari dari kelompok ahli tadi. Seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga adalah whole group Jigsaw. Kelompok yang terbentuk pertama kali sudah langsung menjadi kelompok ahli yang masing-masing mempelajari persoalan yang berbeda dengan kelompok lain. Setelah itu, masing-masing kelompok mengajarkan bagian persoalannya kepada kelompok lain melalui diskusi atau presentasi. Jadi, whole group Jigsaw ini misalkan ada 5 kelompok yang setiap anggota kelompoknya itu diberikan materi yang berbeda-beda. Jadi dia berdiskusi dengan masing-masing kelompoknya gitu. Kemudian setelah mereka sudah memecahkan masalah di masing-masing materi yang tersebut, akan ada presentasi atau diskusi sehingga semua materi yang telah dibagikan bisa diajarkan dan sampai ke kelompok lainnya seperti itu. Mungkin hanya segitu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fahra. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Miftah Fahraini dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai unsur-unsur metode Jigsaw. Dan dalam pembelajaran kooperatif ini tidak sama dengan pembelajaran dalam kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran yang harus dilakukan, misal diantaranya yang pertama, memudahkan siswa belajar sesuatu yang bermanfaat seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama. Yang kedua, pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang diakui oleh mereka yang berkompeten menilai. Nah, menurut Anita Lee, metode Jigsaw sebagaimana pembelajaran berbasis kelompok yang lain, ada unsur-unsur yang saling terkait nih. Di antaranya yang pertama, saling ketergantungan positif atau positive interdependence. Yang dimaksud dengan ketergantungan positif ini bukan berarti si siswa ini bergantung secara menyeluruh kepada siswa lain. Kalau dia mengandalkan temannya tanpa memberikan ataupun menjadi tempat bergantung bagi sesamanya, maka nggak bisa disebut dengan ketergantungan positif. Seorang guru harus menciptakan suasana yang mendorong agar siswa merasa saling membutuhkan. Dari perasaan saling membutuhkan inilah yang disebut dengan positive interdependence. Yang kedua, ada akuntabilitas individual atau individual accountability. Maksud di sini adalah berbeda dengan kelompok belajar tradisional, akuntabilitas individual ini sering diabaikan karena seringnya tugas-tugas dikerjakan oleh sebagian anggota. Nah, dalam model Jigsaw ini, peserta didik harus bertanggung jawab
terhadap tugas yang diemban masing-masing anggota. Yang ketiga, ada tatap muka atau face-to-face interaction. Interaksi kooperatif ini menuntut semua anggota dalam kelompok belajar dan dapat saling tatap muka sehingga mereka dapat berdialog nggak cuma dengan guru tapi dengan teman sesamanya. Karena interaksi semacam ini juga memungkinkan seorang siswa menjadi sumber belajar bagi sesamanya, karena seringkali lebih mudah belajar dari sesama teman, memahami dari apa yang teman pahami. Yang keempat, ada keterampilan sosial atau social skill. Unsur ini menghendaki setiap siswa untuk dibekali berbagai keterampilan sosial, misalnya keterampilan sosial kepemimpinan atau leadership, atau membuat keputusan atau decision making, membangun kepercayaan, trust building, atau juga kemampuan berkomunikasi dan keterampilan manajemen konflik atau manajemen konflik skill. Lalu yang kelima ada proses kelompok atau group processing. Nah, maksudnya adalah di proses ini terjadi ketika setiap anggota kelompok mengevaluasi sejauh mana mereka berinteraksi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok belajar tersebut perlu membahas perilaku anggota yang kooperatif dan tidak kooperatif, serta membuat keputusan mana yang harus diubah dan mana yang harus dipertahankan. Lalu ada langkah-langkah metode Jigsaw. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam metode Jigsaw ini, yang pertama ada materi. Dalam menyiapkan materi, kita perlu memilih 1 atau 2 bab, cerita atau unit-unit lainnya yang masing-masing mencakup materi untuk 2 atau 3 hari. Kemudian, membuat sebuah lembar ahli untuk tiap topik. Lembar ini yang akan menjadi konsentrasi siswa saat membaca dengan kelompok ahli yang akan bekerja. Yang kedua, ada membagi siswa ke dalam kelompok asal. Maksudnya di sini adalah membagi siswa ke dalam tim heterogen yang terdiri dari 4-6 anggota. Nah, tiap tim ini terdiri dari siswa yang berprestasi tinggi, yang berprestasi sedang, dan berprestasi rendah. Yang ketiga, ada membagi siswa ke dalam kelompok ahli. Maksudnya, kelompok ahli diambil dari kelompok asal yang berbeda. Apabila jumlah siswa lebih dari 6, maka kelompok ini akan dibagi menjadi 2, supaya lebih maksimal. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran aktif tipe Jigsaw ini diatur secara instruksional. Yang pertama, ada membaca. Para siswa menerima topik ahli dan membaca materi yang diminta untuk menemukan informasi yang berhubungan dengan topik mereka. Yang kedua, ada diskusi kelompok ahli. Nah, dalam diskusi kelompok ahli ini, para siswa dengan keahlian yang sama bertemu untuk mendiskusikannya dalam kelompok-kelompok ahli. Yang ketiga, ada laporan tim. Para ahli kembali ke dalam kelompok asal mereka masing-masing untuk menyampaikan topik-topik mereka kepada teman satu timnya. Yang keempat, ada tes. Setelah selesai dijelaskan pembelajaran, para siswa ini harus menunjukkan apa yang dipelajari selama belajar kelompok dengan menggunakan tes secara individual. Selanjutnya, ada langkah-langkah praktis pelaksanaan metode Jigsaw ini. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada pelaksanaan, dan yang ketiga ada penyelesaian. Dari persiapan ini, yang pertama, guru memilih materi yang bisa dipecah atau disegmentasikan dalam beberapa bagian, lalu menjelaskan sistem belajar yang akan dipakai, lalu membentuk home teams sebagai kelompok asal, dan yang keempat, membentuk expert teams yang terdiri dari anggota-anggota kelompok yang mempelajari segmen yang sama dalam home teams masing-masing. Yang kedua, pelaksanaan. Setelah siswa terbagi dalam beberapa kelompok, tiap segmen materi diberikan kepada siswa dalam home teams. Selanjutnya, guru menginstruksikan siswa untuk mempelajari bagiannya secara mendalam dengan expert teams, yakni siswa yang mempelajari segmen yang sama.
Lalu, guru selalu memantau proses belajar siswa dalam tiap kelompok ahli sebagai bahan evaluasi bagi proses kelompok dalam kelas maupun untuk mengetahui sejauh mana keaktifan siswa ini. Setelah proses belajar dalam ekspertim selesai, masing-masing siswa kembali ke kelompoknya masing-masing untuk mengajarkan apa yang telah didapat dari hasil belajar bersama dengan anggota expert teams. Di dalam home teams, siswa harus saling belajar dari rekannya mengenai segmen materi yang berbeda-beda. Nah, guru berfungsi sebagai fasilitator yang selalu mengawasi dan mengarahkan transisi kelompok agar suasana kelas tetap terkendali. Selanjutnya, dalam tahap penyelesaian, guru memberikan evaluasi terhadap proses kelompok dan juga pemahaman mereka terhadap materi. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan metode Jigsaw. Dalam setiap pemilihan dan penggunaan metode dalam proses belajar, pasti nggak lepas dari keinginan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan masing-masing metode mengajar ini mempunyai tujuan yang berbeda antar metode yang satu dengan metode yang lainnya. Jadi pasti ada kelebihan dan kelemahan di tiap metodenya. Keuntungan dari kerja kelompok metode Jigsaw ini, yang pertama, hasil belajarnya lebih sempurna bila dibandingkan dengan belajar secara individu. Karena dalam sistem pembelajaran berkelompok seperti ini, siswa memiliki kesempatan untuk saling membantu sesamanya dan memadu padankan hasil pemikirannya dengan hasil pemikiran temannya sehingga menjadi pemahaman yang lebih sempurna. Lalu keuntungan yang kedua adalah pendapat yang dituangkan secara bersama lebih meyakinkan dan lebih kuat dibandingkan dengan pendapat perorangan. Dan yang ketiga, ada kerjasama yang dilakukan oleh peserta didik dapat mengikat tali persatuan, tanggung jawab bersama, dan rasa memiliki atau sense belonging, dan menghilangkan egoisme. Dalam metode Jigsaw ini juga ada kelemahannya. Yang pertama, metode ini memerlukan persiapan yang lebih rumit daripada metode lain, sehingga memerlukan dedikasi yang lebih tinggi dari pihak pendidik. Dari mulai menyiapkan materi, membagi kelompok, dan mengevaluasi. Yang kedua, apabila terjadi persaingan yang negatif, hasil pekerjaan dan tugasnya akan lebih buruk. Karena mungkin saja di antara siswa ada yang berargumen atau berselisih pendapat, dan dikarenakan sikap atau rasa egois yang tinggi saat remaja juga menghasilkan pekerjaan yang tidak tuntas atau bahkan tugasnya tidak seperti yang guru harapkan. Dan yang ketiga, kelemahan dari kerja kelompok ini adalah peserta didik yang malas memperoleh kesempatan untuk tetap pasif dalam kelompok itu dan kemungkinan besar akan mempengaruhi anggota lainnya. Jadi dia tetap diam, tetap gak mengerjakan tugasnya walaupun itu udah tanggung jawab masing-masing. Jadi intinya, kelebihan dari penerapan asas kooperatif dalam pembelajaran ini lebih meningkatkan solidaritas dan saling menghargai di antara peserta didik. Sedangkan kelemahannya yaitu terjadinya persaingan yang tidak sehat dan sikap saling ketergantungan dari peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang metode pembelajaran TAI atau yang dalam kepanjangannya Team Assisted Individualization. Pembelajaran kooperatif ini dikembangkan oleh Slavin. Tipe ini, model pembelajaran kooperatif TAI ini mengkombinasikan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual. Metode ini masuk ke dalam model pembelajaran kooperatif, di mana model pembelajaran kooperatif ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara individual. Kemudian, dasar pemikiran dari Team Assisted Individualization ini menurut Suyitno dalam bukunya
adalah untuk mengadaptasi pembelajaran terhadap perbedaan individual berkaitan dengan kemampuan maupun pencapaian prestasi siswa. Ciri khas pembelajaran kooperatif ini adalah setiap siswa secara individual mempelajari materi pembelajaran yang sudah disiapkan oleh guru. Selanjutnya, hasil belajar individual dibawa ke kelompok-kelompok yang sudah dibentuk untuk didiskusikan dan dibahas oleh anggota kelompok. Semua anggota kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab bersama. Kemudian, terdapat langkah-langkah pembelajaran tipe kooperatif TAI ini. Yang pertama adalah guru memberikan pretest mengenai materi-materi yang sedang diajarkan untuk memahami dan mengetahui sampai mana pengetahuan siswa secara individual dalam memahami materi tersebut. Kemudian selanjutnya, guru membentuk kelompok-kelompok kecil yang mana di dalam kelompok tersebut dicampur atau dikombinasikan antara murid atau siswa yang sudah memahami dengan siswa yang belum memahami materi pelajaran. Dan selanjutnya, guru memberikan materi secara ringkas. Dan terakhir, guru memberikan motivasi atas pembelajaran secara berkelompok yang sudah dibentuk tadi. Di sini, pada pembelajaran TAI ini, siswa dituntut bertanggung jawab atas kelompoknya masing-masing, yang mana pada siswa yang pintar, siswa yang sudah memahami materi pelajaran, dituntut pengetahuan dan keterampilannya agar membantu teman sejawatnya yang belum memahami materi pelajaran, agar bisa diberikan pemahaman yang setara dengan siswa yang pandai tadi. Kemudian ciri-ciri dari metode team assisted individualization ini yaitu siswa aktif, siswa belajar secara individual, mempelajari materi yang telah disiapkan oleh guru. Kemudian hasil belajar individualnya itu akan dibawa ke dalam kelompok masing-masing untuk dibahas dan didiskusikan bersama anggota kelompok. Semua anggota kelompok saling berdiskusi, saling memeriksa pekerjaan dan bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban yang telah dikerjakan. Sebelum dibentuk kelompok, siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam kelompok, menjadi pendengar yang baik, memberikan penjelasan kepada teman satu kelompok, berdiskusi, dan menghargai pendapat teman yang lain. Setiap anggota dalam kelompok memiliki tugas yang sama, karena keberhasilan kelompok sangat diperhatikan. Belajar bersama dengan teman selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman, saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok, belajar dari teman sendiri dalam kelompok, dan belajar dalam kelompok kecil. Nah, selanjutnya, tujuan daripada model pembelajaran kooperatif tipe ini yaitu pertama, dapat meminimalisir keterlibatan guru dalam pemeriksaan dan pengelolaan rutin dari hasil pencapaian siswa, karena siswa yang pandai dituntut untuk bisa mengoreksi pada teman-teman satu kelompoknya yang masih belum memahami materi pelajaran. Selanjutnya, yang kedua, guru setidaknya akan menghabiskan separuh waktunya untuk mengajar kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya, para siswa akan termotivasi untuk mempelajari materi-materi yang diberikan dengan cepat dan akurat
dan tidak akan bisa berbuat curang atau menemukan jalan pintas. Karena di dalam kelompok-kelompok kecil itu akan siswa dituntut untuk berdiskusi, bukan hanya mencari jawaban dengan menyalin dari siswa yang pintar. Kemudian yang keempat, tersedianya banyak cara pengecekan penguasaan supaya para siswa jarang menghabiskan waktu mempelajari materi yang sudah mereka kuasai atau menghadapi kesulitan serius yang membutuhkan bantuan guru. Pada pos pengecekan penguasaan dapat tersedia kegiatan pengajaran alternatif dan tes yang paralel. Yang kelima, para siswa akan dapat melakukan pengecekan satu sama lain, sekalipun jika siswa mengecek kemampuan ada di bawah siswa yang dicek dalam rangkaian pengajaran, dan prosedur pengecekan akan cukup sederhana dan tidak terganggu si yang mengecek siswanya tersebut tadi. Kemudian yang terakhir, programnya mudah dipelajari baik oleh guru maupun siswa, tidak mahal, fleksibel, dan tidak membutuhkan guru tambahan ataupun tim guru. Karena di sini seluruh masyarakat kelas, di mana di dalamnya itu siswa dan guru dituntut aktif dalam pembelajaran, di mana guru mengoreksi secara bergilir dari satu kelompok ke kelompok yang lain, sedangkan yang di dalam kelompok masing-masing mengoreksi pemahaman dan hasil belajar dari teman-temannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaimu Mufidah, insya Allah akan melanjutkan penjelasan tentang metode TAI yang telah dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tujuan metode dari TAI itu sendiri. Yang pertama, tujuan dari metode ini yaitu meminimalisir keterlibatan guru dalam pemeriksaan dan pengelolaan rutin, di mana seperti yang kita ketahui ketika seorang guru memberikan tugas kepada siswa, biasanya guru akan memeriksa tugasnya satu persatu. Nah, di metode ini tujuannya adalah meminimalisir waktu guru untuk memeriksa tugas masing-masing siswa. Jadi tugas yang diberikan oleh guru diperiksa oleh temannya masing-masing, yaitu kelompok-kelompok kecil yang sudah dibuat tadi. Nah, tujuan yang kedua, guru setidaknya akan menghabiskan separuh waktunya untuk mengajar kelompok-kelompok kecil. Nah, di sini porsi guru yang tadinya porsinya lebih besar untuk memeriksa tugas siswa masing-masing, porsi waktu guru dialihkan ke kelompok-kelompok kecil, yaitu untuk memonitoring apakah kelompok-kelompok ini berjalan efektif atau tidak, apakah ada siswa-siswa yang kesulitan dalam memahami materi. Nah, yang ketiga, para siswa akan termotivasi untuk mempelajari materi-materi yang diberikan dengan cepat dan akurat, dan tidak akan bisa berbuat curang atau menemukan jalan pintas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa tugas yang diberikan oleh guru akan diselesaikan oleh siswa secara individu, lalu selanjutnya akan diperiksa bersama-sama oleh temannya dalam kelompok-kelompok kecil tersebut. Di sini akan mencegah para siswa untuk berbuat curang atau menemukan jalan pintas ketika mengerjakan tugas. Lalu selanjutnya, tersedianya banyak cara pengecekan penguasaan
supaya para siswa jarang menghabiskan waktu mempelajari kembali materi yang sudah mereka kuasai atau menghadapi kesulitan serius yang membutuhkan bantuan guru. Pada pos pengecekan penguasaan dapat tersedia kegiatan pengajaran alternatif dan tes yang paralel, di mana dalam metode ini karena setelah siswa mengerjakan tugas secara individu lalu diperiksa oleh temannya sendiri di kelompok-kelompok kecil tersebut, ketika ada beberapa hal atau ada beberapa materi yang tidak dikuasai, maka temannya akan membantunya untuk akhirnya menguasai materi tersebut. Di sini guru tidak turun langsung untuk membantu siswa, tapi teman-teman di kelompoknya lah yang akan membantu siswa yang kesulitan dalam memahami materi. Lalu selanjutnya, tujuan metode ini adalah para siswa akan dapat melakukan pengecekan satu sama lain, sekalipun jika siswa mengecek kemampuan ada di bawah siswa yang dicek dalam rangkaian pengajaran, dan prosedur pengecekan akan cukup sederhana dan tidak terganggu si pengecek. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, setelah siswa mengerjakan tugasnya masing-masing, akan ada pengecekan oleh siswa lain, dan proses ini tidak akan mengganggu individu yang lain. Gitu. Lalu tujuannya mempermudah guru maupun siswa. Nah, di sini ada komponen metode TAI. Ini tipe ya. Yang pertama ada teams, yang kedua ada placement test, terus ketiga ada curriculum materials, keempat ada team study, kelima ada team scores and team recognition, ada teaching group, fact test, whole class units. Nah, teams di sini yaitu kelompok di mana metode ini menerapkan pembentukan kelompok yang heterogen terdiri atas 4-6 siswa. Heterogen di sini tidak dikelompokkan mana siswa yang pintar, mana siswa yang kemampuannya masih di bawah rata-rata. Lalu yang kedua ada placement test atau tes penempatan, di mana tes penempatan ini adalah semacam pemberian pretest kepada siswa untuk melihat rata-rata nilai harian siswa agar guru mengetahui kelemahan siswa dalam materi tersebut. Lalu yang ketiga ada curriculum materials, yaitu materi-materi apa sih yang akan dipelajari oleh siswa nanti. Ada tim studi, yaitu tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan oleh kelompok dan guru memberikan bantuan secara individual kepada siswa yang membutuhkannya. Setelah adanya kelompok-kelompok yang heterogen, lalu adanya pretest dan pemberian bahan materi yang akan dipelajari oleh siswa secara individual, adanya tim studi ini sebagai tindakan atau solusi untuk siswa-siswa yang kesulitan memahami materi. Lalu ada tim scores, yaitu skor kelompok dan pengakuan kelompok, yaitu pemberian skor terhadap hasil kerja kelompok
dan memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas. Nah, di tahap ini guru akan memberikan skor terhadap hasil kerja kelompok-kelompok yang sudah ditentukan tadi. Dan tentunya guru akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang berhasil dan penghargaan kepada kelompok yang belum berhasil. Lalu selanjutnya ada teaching group, yaitu pengajaran kelompok, di mana guru memberikan materi secara singkat sebelum guru memberikan tugas kelompok. Lalu ada fake test. Ini tes yang sebenarnya, di mana guru akan memberikan latihan-latihan penugasan kepada siswa. Yang terakhir ada whole class unit atau unit kelas secara keseluruhan, yaitu pemberian materi oleh guru kembali di akhir waktu pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah. Setelah ditentukannya kelompok, lalu ada pretest, pemberian materi dan pemberian skor, lalu ada penugasan yang sebenarnya, maka di akhir pembelajaran guru akan memberikan materi terakhir atau evaluasi dari hasil diskusi-diskusi kelompok tadi yang telah dilakukan oleh siswa. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan metode TAI, di mana pastinya setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Di metode ini ada beberapa kelebihan yang dapat diperoleh oleh siswa dan guru. Yang pertama, siswa yang pandai ikut bertanggung jawab membantu yang kurang pandai dalam kelompoknya. Dengan demikian, siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Yang kedua, siswa yang kurang pandai akan merasa terbantu dalam memahami materi pelajaran. Yang ketiga, guru setidaknya hanya menggunakan setengah waktu mengajarnya, sehingga akan lebih mudah dalam memberi bantuan secara individu. Yang keempat, siswa diajarkan bekerja sama dalam satu kelompok. Yang kelima, siswa mendapatkan penghargaan atas usaha mereka sendiri. Yang keenam, meminimalisir keterlibatan guru dalam pemeriksaan dan pengelolaan tim atau kelompok. Yang terakhir, siswa akan termotivasi untuk mempelajari materi-materi yang diberikan dengan cepat dan akurat. Lalu kelemahan metode dari TAI ini sendiri yaitu tidak adanya persaingan antar kelompok. Siswa yang lemah dimungkinkan bergantung pada siswa yang pandai. Untuk itu, guru harus memberikan bimbingan individual. Gitu. Mungkin ada kelebihan dan kekurangannya, di mana metode ini dapat menghargai siswa-siswa yang pandai dan yang tidak pandai. Tetapi karena tidak adanya persaingan antar kelompok, bisa jadi akan ada siswa yang mungkin ketika dia tidak menguasai materinya akan bergantung pada siswa-siswa yang pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Sinul Bahar dari kelas 3C, akan mempresentasikan metode pembelajaran efektif yang ketiga, yaitu metode Student Peer Achievement Division atau biasa disingkat STDA. STAD. Nah, metode STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan penelitian ini pada tahun 2011. STAD merupakan salah satu metode yang menerapkan prinsip bahwa siswa diminta untuk bekerja bersama-sama
dengan teman sebaya. Kerjasama tersebut dalam hal belajar dan bertanggung jawab terhadap teman-teman yang terdapat dalam kelompok dan dirinya sendiri. Anas berpendapat bahwa metode STAD merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang sederhana dan efektif untuk digunakan guru di kelas. Pendekatan pembelajaran ini memiliki 5 komponen, yaitu penyajian kelas, belajar secara berkelompok, kuis, nilai pengembangan, dan juga penghargaan terhadap kelompok. Metode STAD memiliki komponen-komponen utama. Terdapat 5 komponen utama, yaitu yang pertama ada presentasi kelas, ada kerja tim, ada kuis, ada skor, dan ada pemberian penghargaan. Presentasi kelas, STAD dan SAD berbeda dari pengajaran biasa. Hanya pada presentasi tersebut harus jelas-jelas difokuskan pada unit STAD. Dengan cara ini, siswa menyadari bahwa mereka harus langsung memperhatikan presentasi kelas tersebut, karena dengan begitu akan membantu mereka mengerjakan kuis dengan baik dan skor kuis mereka menentukan skor kuliah. Kerja tim, tentu tim atau kelompok tersusun dari 4-5 siswa yang mewakili heterogenitas dalam kerja akademik, jenis kelamin, dan suku. Fungsi utama tim adalah menyiapkan anggotanya agar berhasil menghadapi kuis. Kerja tim tersebut merupakan ciri terpenting STAD. Selanjutnya ada kuis. Dalam mengerjakan kuis, siswa tidak dibenarkan saling membantu selama kuis berlangsung. Lalu yang keempat ada skor. Perbaikan individualisasi siswa dapat menyumbang poin maksimum kepada timnya dalam sistem penskoran. Namun tidak seorang siswa pun dapat melakukan seperti itu, menunjukkan perbaikan atas kinerjanya yang setelah lalu. Lalu pemberian penghargaan. Guru dapat memberikan sertifikat atau bentuk penghargaan lain terhadap kelompok siswa yang berhasil mencapai kriteria yang sudah ditentukan oleh guru. Langkah-langkah dalam metode STAD. Langkah-langkah dalam pelaksanaan metode pembelajaran STAD yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kelompokkan siswa dengan masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang. Lalu, kegiatan pembelajaran dimulai dengan presentasi guru dalam menjelaskan pelajaran berupa paparan masalah, pemberian data, dan pemberian contoh. Lalu yang ketiga, ada pemahaman konsep dilakukan dengan cara siswa bertugas berkelompok. Mereka boleh mengerjakan tugas-tugas tersebut secara serentak atau saling bergantian menanyakan kepada temannya yang lain atau mendiskusikan masalah dalam kelompok. Yang keempat, ada siswa diberi tes atau kuis individual dan teman sekelompoknya tidak boleh menolong satu sama lain. Lalu yang kelima, ada hasil tes kuis selanjutnya dibandingkan dengan rata-rata sebelumnya, dan poin akan diberikan berdasarkan tingkat keberhasilan siswa mencapai atau melebihi kinerja sebelumnya. Yang terakhir adalah setelah itu memberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik presentasinya atau yang telah memenuhi kriteria tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ainiyah akan melanjutkan presentasi dari teman saya Salman Isrina tentang metode pembelajaran Student Team Achievement Development ini, atau kita singkat STAD. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah dalam metode pembelajaran STAD ini menurut Anas. Yang pertama adalah penyajian di kelas atau class presentation. Nah, ini dilakukan oleh guru atau pendidik. Jadi guru memaparkan materinya, kemudian siswa mendengarkan dengan baik. Setelah guru memberikan materi, yang kedua adalah membentuk kelompok belajar atau tim. Nah, dalam membentuk kelompok belajar atau tim ini tidak dilakukan secara sembarangan atau ada kriteria tertentu yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga, memberikan kuis atau tes. Jadi setelah dibentuk kelompok, kemudian dibahas materinya di kelompok tersebut. Nah, guru memberikan pertanyaan kepada individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Nah, setelah itu
memberikan skor atau peningkatan individu atau individual improvement scores. Jadi guru memberikan nilai kepada individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya adalah penghargaan terhadap kelompok atau tim recognition, dan setelah itu dilakukan evaluasi atau penilaian. Nah, selanjutnya ciri-ciri metode ini adalah yang pertama, siswa dalam kelompok diharuskan bekerja sama untuk menyelesaikan materi yang diberikan oleh guru dan untuk dicari pemecahannya. Kemudian, kelompok yang dibentuk merupakan kelompok yang heterogen, terutama dalam hal akademik, di mana terdapat siswa yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, sedang, dan kemampuan yang rendah. Jadi, dalam membentuk kelompok di metode ini, itu digabung, bukan hanya siswa yang pintar dengan yang pintar, tapi ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang sedang gitu. Ini digabung dalam satu kelompok. Nah, kriteria kelompok heterogen tersebut dapat ditambahkan dengan perbedaan dalam jenis kelamin, suku, maupun ras. Jadi, ini opsional dan tambahan. Misalkan di dalam kelompok tersebut tidak hanya perempuan-perempuan semua, tapi juga ada laki-lakinya, seperti itu. Kemudian penghargaan yang diberikan oleh guru lebih baik berorientasi pada kelompok dibandingkan berorientasi pada siswa. Jadi guru memberikan penghargaan terhadap mana kelompok yang baik gitu, bukan mana individu yang baik, bukan si A, bukan si B, tapi lebih ke kelompok mana yang baik gitu. Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan metode STAD. Nah, keunggulan dari metode ini yang pertama adalah siswa berperan aktif dalam membantu dan memberikan motivasi semangat untuk keberhasilan bersama dalam kelompok. Yang kedua adalah interaksi yang terjadi antara siswa seiring dengan peningkatan kemampuan siswa dalam menyampaikan suatu pendapat. Yang ketiga, membantu siswa dalam memudahkan untuk melakukan penyesuaian. Yang keempat, mampu meningkatkan perasaan saling percaya di antara anggota kelompok yang lebih luas di antara sesama manusia. Yang kelima, membantu siswa menghilangkan sifat yang suka mementingkan diri sendiri dan egois terhadap orang lain. Yang keenam, mampu meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sosial dan kesetiakawanan dalam lingkungan sosial. Terus selanjutnya, siswa dapat berperan aktif sebagai seorang tutor sebaya sehingga kelompok menjadi lebih berhasil untuk mencapai prestasi. Yang terakhir, siswa dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok dengan cara menjunjung tinggi norma-norma yang hidup dalam kelompok. Jadi pada intinya keunggulannya ini adalah siswa saling membantu, saling motivasi, saling bekerja sama dalam menyelesaikan suatu problematika gitu. Dan meningkatkan solidaritas juga antara masing-masing siswa yang ada di dalam kelompok tersebut gitu. Nah, selanjutnya adalah kelemahan dari metode STAD ini. Nah, kelemahannya ini menurut Suprika pada tahun 2015 yaitu waktu yang dibutuhkan dalam menerapkan metode ini lebih lama. Ia jelas karena ini membutuhkan anggota kesatuan dari anggota masing-masing kelompok tersebut gitu. Jadi tentu akan membutuhkan waktu yang lama untuk siswa saling memahami, saling membantu satu sama lain itu. Kemudian siswa harus memiliki sifat untuk bersedia bekerja sama. Yang ketiga, karena waktu yang dibutuhkan lama, maka tidak semua guru bersedia menggunakan metode pembelajaran jenis STAD ini. Jadi seperti itu. Nah, sekian pemaparan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Cahya Rahmani akan membahas tentang metode picture by picture atau disebut juga metode picture and picture. Picture and picture adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan gambar untuk dipasangkan atau diurutkan secara logis sebagai media pembelajaran. Jadi, dengan menggunakan gambar di saat pembelajaran akan menarik perhatian siswa dan menjadikan siswa lebih mudah memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Prinsip-prinsip metode picture and picture. Menurut Jason and Jason, prinsip dasar dalam model pembelajaran kooperatif picture and picture adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. Yang kedua, setiap anggota kelompok harus mengetahui bahwa semua anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga,
setiap anggota kelompok harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. Yang keempat, setiap anggota kelompok akan dikenai evaluasi. Yang kelima, setiap anggota kelompok berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya. Yang keenam, setiap anggota kelompok akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kooperatif. Selanjutnya ada penerapan strategi metode pembelajaran. Tahap pertama yaitu penyampaian kompetensi. Pada tahap ini, guru menyampaikan kompetensi dasar mata pelajaran bersangkutan agar siswa dapat mengukur sampai sejauh mana kompetensi yang harus mereka kuasai. Setelah penyampaian kompetensi, tahap selanjutnya adalah presentasi. Pada tahap inilah, guru harus berhasil memberikan motivasi pada beberapa siswa yang kemungkinan masih belum siap. Karena pada tahap inilah, keberhasilan proses pembelajaran dapat dimulai dari sini. Selanjutnya adalah penyajian gambar. Pada tahap ini, guru menyajikan gambar mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang ditunjukkan. Nah, guru juga dapat memodifikasi gambar atau menggantinya dengan video atau demonstrasi kegiatan tertentu. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah pemasangan. Pada tahap ini, guru menunjuk siswa secara bergantian untuk memasang gambar-gambar secara berurutan dan logis. Jika dirasa menunjuk siswa akan menyebabkan siswa merasa tertekan, maka guru dapat menggunakan cara lain, yaitu dengan undian, sehingga siswa merasa memang harus benar-benar siap untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Tahap selanjutnya ada penjajakan. Tahap ini, guru harus menanyakan kepada siswa tentang alasan atau dasar pemikiran di balik urutan gambar yang disusunnya. Guru juga bisa mengajak sebanyak mungkin siswa untuk membantu sehingga proses diskusi menjadi semakin menarik. Tahap selanjutnya yaitu penyajian. Pada tahap ini, guru bisa mulai menjelaskan lebih lanjut sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai atas urutan gambar-gambar. Di sini, guru bisa mengulangi, menuliskan atau menjelaskan gambar-gambar tersebut agar siswa mengetahui bahwa sarana tersebut penting dalam pencapaian kompetensi dasar dan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Tahap yang terakhir yaitu penutup. Di akhir pembelajaran, guru dan siswa saling berefleksi mengenal apa yang telah dicapai dan dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat materi dan kompetensi dalam ingatan siswa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfida. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alfida Febriani ingin melanjutkan penjelasan mengenai penerapan strategi metode pembelajaran Fichter and Fichter. Oke, di sini menurut Huda, terdapat langkah-langkah penerapan strategi metode pembelajaran Fichter and Fichter. Nah, di sini ada 7 tahapan. Tahap yang pertama yaitu penyampaian kompetensi. Nah, pada tahap ini, guru diharapkan menyampaikan kompetensi dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian, siswa dapat mengukur sejauh mana kompetensi yang harus mereka kuasai. Di samping itu juga, guru juga harus menyampaikan indikator-indikator ketercapaian kompetensi tersebut. Nah, kemudian pada tahap 2 yaitu presentasi atau tahap penyajian materi. Nah, di sini guru telah menciptakan momentum awal pembelajaran. Jadi, keberhasilan proses pembelajaran dapat dimulai dari sini. Pada tahap inilah guru harus berhasil memberi motivasi kepada siswa yang kemungkinan masih belum siap. Nah, kemudian ada tahapan ketiga yaitu penyajian gambar. Nah, pada tahap ini guru menyajikan gambar dan mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang ditunjukkan. Dengan gambar, pengajaran akan menjadi hemat energi dan siswa juga akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Nah, kemudian pada tahap 4 yaitu pemasangan. Nah, pada gambar ini, guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian untuk memasang gambar-gambar secara berurutan dan logis. Nah, di sini juga guru bisa melakukan inovasi dalam memanggil siswa.
karena penunjukan secara langsung itu kadang kurang efektif dan menyebabkan siswa itu cenderung merasa menjadi tertekan gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan undian atau kocokan, sehingga siswa akan merasa memang dia harus benar-benar siap untuk menjalankan tugas yang diberikan. Nah, kemudian selanjutnya pada tahap 5 yaitu penjajakan. Pada tahap ini, mengharuskan guru untuk menanyakan kepada siswa tentang alasan atau dasar pemikiran di balik urutan gambar yang disusunnya. Setelah itu, siswa bisa diajak untuk menemukan rumus atau jalan cerita atau tuntutan kompetensi dasar berdasarkan indikator-indikator yang dicapai. Nah, pada tahap ini juga, guru juga bisa mengajak sebanyak mungkin siswa untuk membantu sehingga proses diskusi semakin menarik. Jadi, pada saat ada siswa yang maju untuk menyusun gambar, nah, di sini juga teman-temannya yang lain juga bisa membantu siswa yang maju tersebut seperti itu. Jadi, akan ada diskusi yang menarik gitu. Nah, kemudian pada tahap 6 yaitu penyajian. Nah, di sini guru bisa menjelaskan lebih lanjut penjelasan atas urutan gambar-gambar. Nah, pada tahap sebelumnya itu kan siswa yang maju atau siswa yang menyusun gambar ditanya, kenapa kamu memilih gambar ini gitu? Atas dasar apa alasannya, seperti itu. Nah, di sini guru bisa mulai menjelaskan lebih lanjut penjelasan atau komentar sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Jadi selama proses ini, guru harus memberi penekanan pada ketercapaian kompetensi tersebut. Di sini guru bisa mengulangi, menuliskan, atau menjelaskan gambar-gambar tersebut agar siswa mengetahui bahwa sarana tersebut penting dalam pencapaian kompetensi dasar dan indikator-indikatornya. Nah, kemudian yang terakhir, tahap 7 yaitu penutup. Nah, di sini sudah di akhir pembelajaran, guru dan siswa saling berefleksi, mengenal lagi apa yang telah dicapai dan dilakukan. Seperti mereview kembali pelajarannya. Jadi hal ini bisa berguna untuk dapat memperkuat materi dan kompetensi dalam ingatan siswa. Kemudian, kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran Fichter and Fichter. Oke, menurut Huda, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari strategi pembelajaran Fichter and Fichter ini adalah yang pertama, guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. Kedua, siswa dilatih berpikir logis dan sistematis. Yang ketiga, siswa dibantu belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu subjek bahasan dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktek berpikir. Yang keempat, memotivasi siswa untuk belajar itu semakin berkembang. Yang kelima, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. Kemudian, terdapat juga kekurangan pada metode pembelajaran Fichter and Fichter mencakup hal ini. Yang pertama yaitu ada memakan banyak waktu. Yang kedua, membuat sebagian siswa pasif. Jadi, walaupun di sini guru menginginkan siswa terlibat aktif, tapi pasti ada aja di mana siswa-siswa yang memang pasif gitu. Jadi kemungkinan bisa yang aktif tambah aktif, tapi yang pasif dia ya udah pasif seperti itu. Kemudian yang ketiga, munculnya kekhawatiran akan terjadi kekacauan di kelas. Terus yang keempat, adanya beberapa siswa tertentu yang terkadang tidak senang jika disuruh bekerja sama dengan yang lain.
Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan akan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Selanjutnya, saya Mustika yang akan melanjutkan pembahasan berikutnya dengan materi metode Teams Game Turnamen atau TGT. Teams Game Turnamen atau TGT adalah salah satu mode pembelajaran yang aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status. Siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Ialah metode Teams Game Turnamen ini salah satu mode pembelajaran di mana pembelajaran ini ialah terdapat unsur permainan atau dapat disebut juga sebagai bermain sambil belajar, di mana siswa juga harus memahami setiap peran yang dimiliki teman sebayanya dan saling membantu teman sebayanya. Seperti itu. Kemudian model pembelajaran TGT pada awal mulanya dikembangkan oleh David DeVries dan Kate Edward yang merupakan metode pembelajaran pertama dari Johns Hopkins. Kemudian yang kedua, dalam model ini kelas terbagi dalam kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 siswa yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etniknya. Nah, kemudian cara bermainnya, jadi di dalam kelas itu terbagi dalam lingkup kelompok kecil, yang masing-masing kelompoknya ada 3-5 orang, dengan perbedaan kemampuan jenis kelamin dan latar belakangnya. Selanjutnya, pembelajaran dalam TGT yang bersama seperti STAD dalam setiap hal, kecuali sebagai ganti kuis dan sistem skor perbaikan individu. Kemudian selanjutnya pendekatan kelompok kecil dalam TGT. Tujuan pengajaran dalam kelompok kecil: memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara rasional, mengembangkan sikap sosial dan dengan semangat gotong royong, mendinamisasikan kegiatan kelompok dalam belajar sehingga setiap kelompok merasa memiliki tanggung jawab, mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam kelompok tersebut. Ya, jadi pada tujuan pengajaran ini, siswa sangat diharapkan memiliki jiwa sosial yang tinggi, rasa tanggung jawab, dan juga memiliki kemampuan untuk memimpin. Nah, kemudian siswa dalam pembelajaran kelompok kecil. Anggota kelompok sadar diri menjadi anggota kelompok. Siswa sebagai anggota kelompok memiliki rasa tanggung jawab. Setiap anggota kelompok membina hubungan yang baik dan mendorong timbulnya semangat tim dan kelompok mewujudkan suatu kerja yang kompak. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan bisa bekerja sama dengan teman-temannya, di mana teman-temannya ini memiliki perbedaan kemampuan dan jenis kelamin, juga latar belakangnya, sehingga dapat menghasilkan kelompok yang kompak. Kemudian yang ketiga, guru dalam pembelajaran kelompok. Peranan guru dalam pembelajaran kelompok yaitu pembentukan kelompok, perencanaan tugas kelompok, pelaksanaan, dan evaluasi hasil belajar kelompok. Kemudian, pada peran guru dalam pembelajaran kali ini, seperti yang kita tahu, membentuk kelompoknya, merencanakan tugas atau soal-soal yang akan diberikan, kemudian melaksanakan dan juga tidak lupa siswanya, kemudian tidak lupa dengan mengevaluasi apa saja kekurangan pada pembelajaran ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Mutia akan melanjutkan penjelasan dari Mustika, yaitu komponen dan pelaksanaan Teams Game Turnamen dalam pembelajaran. Yang pertama, ada penyajian kelas. Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi di dalam kelas, dan pada saat penyampaian materi, siswa harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang diberikan oleh guru, karena akan membantu siswa untuk bekerja lebih baik saat kerja kelompok pada saat permainan. Yang kedua, ada kelompok. Kelompok biasanya terdiri dari 3-5 siswa. Fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya.
dan untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja lebih baik pada saat permainan. Yang ketiga, ada permainan. Permainan terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Kebanyakan permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor, lalu siswa memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor tersebut. Siswa yang menjawab dengan benar akan mendapatkan skor. Lalu ada turnamen. Masing-masing peserta mengambil nomor undian. Siswa yang mendapat nomor terbesar menjadi reader 1, terbesar kedua sebagai challenger 1, terbesar ketiga sebagai challenger 2, terbesar keempat menjadi challenger 3. Jika jumlah peserta dalam kelompok 5 orang, maka yang mendapat nomor terendah menjadi reader 2. Tugas masing-masing kelompok. Reader 1 bertugas membaca soal dan menjawab soal pada kesempatan pertama. Challenger 1 bertugas menjawab soal yang dibacakan oleh reader 1. Namun apabila menurut challenger 1, jawaban reader 1 salah, challenger 2 bertugas menjawab soal yang dibacakan oleh reader 1. Apabila jawaban reader 1 dan challenger 1 salah menurut challenger 2, challenger 3 bertugas menjawab soal yang dibacakan oleh reader 1. Apabila jawaban reader 1, challenger 1, challenger 2 menurut challenger 3 jawabannya salah, reader 2 bertugas membacakan kunci jawaban. Permainan dilanjutkan pada babak kedua. Posisi setiap kelompok berubah searah jarum jam. Yang tadinya menjadi challenger 1 berubah menjadi reader 1. Challenger 2 berubah menjadi challenger 1, challenger 3 menjadi challenger 2, reader 2 menjadi challenger 3, dan reader 1 menjadi reader 2. Babak permainan dilakukan sebanyak jumlah soal yang disediakan oleh guru. Lalu yang kelima ada penghargaan. Guru mengumumkan kelompok dengan skor tertinggi. Masing-masing kelompok akan mendapatkan hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang ditentukan. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan metode Team Scheme Turnamen, yaitu meningkatkan persepsi siswa bahwa hasil yang mereka peroleh tergantung dari kerja, bukan keberuntungan. Yang kedua, meningkatkan harga diri sosial pada siswa tetapi tidak untuk harga diri akademik mereka. Yang ketiga, meningkatkan kekooperatifan terhadap yang lainnya, yaitu kerjasama verbal dan nonverbal. Yang keempat, keterlibatan siswa lebih tinggi dalam belajar bersama, tetapi menggunakan waktu yang lebih banyak. Lalu yang terakhir, meningkatkan kehadiran siswa di sekolah pada remaja-remaja dengan gangguan emosional lebih sedikit yang menerima skor atau perlakuan lain. Lalu ada kelemahan metode Team Scheme Turnamen, yaitu sulitnya mengelompokkan siswa yang mempunyai kemampuan akademis yang beragam, serta banyak siswa yang mempunyai kemampuan akademis tinggi, kurang terbiasa, dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada sanggahan, tambahan, atau pertanyaan, silakan cantumkan di Google Classroom. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.